Ya. Selamat sore, saudara pendengar di mana saja Anda berada, ya. Senang sekali bahwa di edisi penyiaran kami LPPL RSPD Timur Tengah Selatan pada hari ini Selasa 28 Juli 2026, ya. Saya Krisno Bek bisa hadir kembali ke ruang dengar mitra sekalian, dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa dalam penyiaran edisi hari ini di pukul 15 atau jam 3 sampai dengan jam 4 sore nanti kami hadir dengan talk show Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, ya. Jadi kegiatan talk show Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ada juga Inspektorat Kabupaten Timur Tengah Selatan, juga Dinas Kominfo Kabupaten Timur Tengah Selatan, ya. Jadi selain mengikutinya melalui 97,1 FM LPPL RSPD TTS, acara ini juga bisa diikuti di akun YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan talk show Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sudah hadir di Studio 2 LPPL RSPD TTS Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Joni Arni Konai SHMH. Selamat sore Bapak Wakil. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Iya, baik. Terima kasih Bapak Wakil Bupati sudah berkenan hadir menjadi narasumber dalam talk show Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di 97,1 FM LPPL RSPD TTS, dan juga ada Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Amir Syarif. Selamat sore Bapak Amir. Selamat sore Bapak Ibu, para pendengar radio siaran pemerintah daerah. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, seluruh warga pemerintah kabupaten TTS dimanapun berada. Iya, terima kasih Pak Amir Syarif, ya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Selamat datang juga di Kota Sue, Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Sebelum kita mulai dengan talk show-nya, apa kesan pertama ketika tiba di Kota Sue ini, Pak Amir? Kami tiba di Kota Sue hari Minggu sore dari TTU, langsung cuacanya sejuk, gitu ya, dingin, tiap malam dingin di sini, menyenangkan karena udaranya sejuk. Gitu. Jadi kesan pertama untuk Kota Sue cukup mendalam ya Pak Amir, ya? Kesannya pasti berkesan, ya baik, dan kita di sejuk dingin. Iya, baik. Terima kasih Pak Amir Syarif, ya, yang ternyata betah di Kota Sue dengan sejuknya Kota Sue. Sejuk. Iya. Baik, Pak Amir, ini kita langsung masuk dalam acara talk show-nya, Ya. Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, ya, digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Ya. Apa yang menjadi latar belakang KPK menggagas acara Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini, Pak Amir? Ya, terima kasih para pendengar radio siaran pemerintah daerah, warga Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi hadir dalam satu program yang disebut sebagai Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, yang bersama-sama dengan jajaran di pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami sudah rencanakan ini sejak bulan Maret, Pak Bu. Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi adalah program pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh KPK setiap tahun sebenarnya. Jadi kami lakukan ini bentuknya roadshow ke daerah-daerah
Dari Aceh sampai Pulau Madura sejak tahun 2018 sudah kami lakukan. 2018-19 sempat terhenti saat pandemi COVID. Kemudian kami jalan lagi tahun 2022 dari ujungnya Lampung, Sumatera Selatan sampai ke utara Sumatera, Aceh. Kemudian Jawa juga kami selesaikan sampai Pulau Madura itu tahun lalu. Semula sedianya bahwa sebenarnya kami merencanakan untuk kedua provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu tahun lalu. Jadi udah merencanakan, ayo kita belum pernah itu khusus roadshow di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi karena tahun lalu ada efisiensi anggaran, kami harus menunda. Sehingga tahun inilah kami rencanakan lagi. Kegiatan ini menjadi kegiatan penting bahwa KPK ingin menghadirkan pesan anti korupsi itu bukan lewat media perantara saja gitu, tapi harus hadir langsung ke lokasi, ke bumi pertiwi kita. Harus bertatap muka ke masyarakat, ke daerah, tentu saja dengan kepada pemerintah kabupaten masing-masing. Karena itu sejak awal tahun, bulan Februari, bulan Maret kami sudah merencanakan dan mengundang pemerintah kabupaten kota termasuk pemerintah provinsi di NTB dan NTT untuk sama-sama mempersiapkan ini. Kami sudah sampaikan, lalu kami sempat juga koordinasi dengan Pemkab. Bahkan sebenarnya inginnya kita itu bisa banyak kabupaten kota yang ingin kami datangi. Lagi-lagi di perjalanan kami harus mempertimbangkan ada keterbatasan efisiensi anggaran di kami di KPK, di pemerintah daerah juga begitu. Akhirnya kita dari beberapa belas kabupaten kota yang awalnya ingin kami datangi, di NTT hanya kami bisa 4 kabupaten. Nah, Timur Tengah Selatan adalah kabupaten kedua yang kami datangi setelah minggu lalu kami selesai melakukan kegiatan di Timur Tengah Utara. Minggu depan selesai dari sini, kami akan ke Sumba Timur, kemudian ke Sumba Barat Daya. Jadi 4 kabupaten yang kami datangi di NTT. Program ini ingin menyebarkan pesan anti korupsi itu kepada seluruh masyarakat, kepada pemerintah daerah. Sehingga banyak kegiatan yang akan kami lakukan mulai besok sampai nanti selesai hari Jumat. Ya, besok dari tanggal 29 Juli sampai tanggal 31 Juli kita lakukan di Timur Tengah Selatan. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir Syarif ya, yang sudah sedikit memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi ya. Bahwa kegiatan ini bukan baru terjadi di tahun 2025, tapi sudah dirintis sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan untuk tahun 2025, Provinsi NTT menjadi salah satu sasaran kegiatan ini dengan 4 kabupaten. Kabupaten Timur Tengah Selatan mulai besok sampai 31, bisa sedikit diceritakan Pak Amir? Ya. Selama 29 sampai 31 itu rangkaian kegiatan JNBA di Kabupaten Timur Tengah Selatan seperti apa Pak? Ya, kegiatan selama 2 hari nantinya, mulai besok hari Rabu sampai nanti ditutup hari Jumat, KPK akan hadir dengan 2 tema. Yang pertama itu temanya tema pendidikan. Yang kedua nanti ada tim juga dari pencegahan. Jadi 2 aspek ini yang akan kita perkuat sama-sama di pemerintah Kabupaten Timur Selatan. Kami dari Deputi Pendidikan bersama dengan pemerintah kabupaten atas arahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bersama di jajaran itu akan melakukan kelas-kelas sosialisasi kepada ASN dan KAP TTS. Kemudian kami juga akan lakukan kelas edukasi anti korupsi kepada pelajar. Pelajarnya kami bikin sesi-sesi kelasnya dari PAUD, TK dan PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Kemudian ada sesi kelas bagi sekolah dasar. Kemudian ada juga bagi sekolah menengah pertama dan mungkin ada dengan sekolah menengah atas, tapi nanti kita lihat apakah ada atau tidak. Tapi biasanya minimal itu sekolah menengah pertama. Kemudian kami lakukan juga kelas edukasi ulangi, kelas sosialisasi kepada seluruh ASN Pemkab Timur Tengah Selatan. Kemudian juga ada edukasi juga sampai ke perangkat pelayanan publik hingga di level kecamatan dan desa atau kelurahan. Dan ada banyak kelas sosialisasi yang kami lakukan, termasuk juga di hari Kamis malam nanti kami mengundang
seluruh masyarakat Soe dan sekitarnya untuk hadir di tempat lokasi acara. Itu sama-sama kita menikmati edukasi anti korupsi dengan cara pendekatan seni budaya. Sehingga pemerintah kabupaten nantinya di Kamis malam Jumat di cuaca yang sejuk kita akan nonton bersama layar tancap film anti korupsi. Kemudian tentu saja setelah nonton, masyarakat penonton kami akan berikan permainan ringan dengan hadiah tentunya, dan ada juga pertunjukan seni budaya yang bisa ditonton. Selain itu, ada juga pameran pelayanan publik yang ada di lokasi di pusat pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan, agar masyarakat mudah kalau ingin butuhkan pelayanan 2 hari ini manfaatkan untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dan berkualitas. Dan juga UMKM juga sudah dikerahkan oleh Pemkab PTS untuk hadir juga menyemarakkan acara itu, sehingga masyarakat kalau dapatkan pelayanan bisa sambil berbelanja, tentunya mendukung perputaran ekonomi mikro dan ekonomi kecil. Itu yang banyak pendekatan kita lakukan selama 2 hari. Iya, baik. Terima kasih Pak Amir Sarif yang sudah sedikit melengkapi gambaran kita tentang kegiatan JLA di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jelajah ini bangun anti korupsi. Dan ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi salah satu wilayah dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini saya ke Bapak Wakil Bupati dulu. Apa arti kehadiran program ini bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pak Wakil? Baik, terima kasih. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sementara mengikuti jalannya talkshow pemberantasan anti korupsi dan juga informasi tentang kampanye anti korupsi dalam Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik, terima kasih. Yang pertama, program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini kita patut bersyukur ya, karena program ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih dari 2018. Namun karena berbagai kendala, termasuk efisiensi dan juga COVID waktu itu, tentunya pemerintah bersyukur karena dari 20 kabupaten kota PTS terpilih, salah satunya dari 4 kabupaten yang akan dilaksanakan dan sudah terlaksana kegiatan dan kemudian ini sebenarnya sebuah arti penting bagi pemerintah dalam penyampaian ataupun edukasi kepada masyarakat tentang anti korupsi ini. Tentunya kita membedakan dari sisi hukum. Ada kita di PTS ini yang mengenal sisi hukum pidana umum. Namun penanganan dan juga pemberantasan anti korupsi ini tentunya dia diberlakukan atau terjadi pemberlakuan undang-undang khusus dan perlakuannya juga khusus. Kita mendengar tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita mendengar tentang lembaganya. Kita juga mendengar tentang OTT-nya. Nah, hari ini saya bersyukur, pemerintah bersyukur, masyarakat bersyukur, karena dengan kegiatan kurang lebih 3-4 hari ini, masyarakat bisa beradaptasi langsung dengan teman-teman dari PTS. Iya, baik Pak Wakil Bupati, seperti yang tadi Pak Amir Arif sudah jelaskan bahwa nanti kalau saya tidak salah Kamis malam akan ada event ya yang melibatkan masyarakat Kota Soe. Ini dukungan pemerintah kabupaten terhadap kegiatan itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya kalau ada rasa syukur dari pemerintah dan masyarakat itu merupakan sebuah dukungan dari kegiatan yang sangat-sangat menjanjikan dan harapan-harapan ke depan tentang integritas, tentang sebuah persiapan kader masa depan bangsa yang mana kita tingkatkan budaya anti korupsi, makin akan dia berjalan serta merta dan beriringan sampai pada harapan-harapan masyarakat ataupun pemerintah ketika muncul generasi emas
tahun 2045 mendatang. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Saya kembali ke Pak Amir Syarif dulu ya. Jadi tadi salah satu sasaran, kelompok sasaran yang ingin disasar adalah anak PAUD PK. Ini saya memaknainya bahwa KPK secara serius mau melakukan upaya pencegahan. Iya, betul. Karena kalau kita cermati selama ini yang terjadi, ya seperti yang Pak Wakil katakan, OTT terhadap, kita cermati 2026, kalau tidak salah ada 6 atau 7 kepala daerah, sampai dengan kondisi sekarang yang sudah sedang ditangani oleh KPK. Ini bagaimana peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi itu sendiri? Menarik memang, tadi Pak Wagub bilang menyinggung OTT begitu ya. Nah, kita ini OTT ini sekarang adalah orang TTS terpercaya. Keren ya. TTS terpercaya ini, sehingga untuk menjadikan generasi lanjutan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Wagub, generasi emas yang terpercaya tadi, maka kelas edukasi anti korupsinya itu harus menyusul dari level pelayanan publik, ASN level atas, sampai nanti calon-calon pelayan publik, calon-calon ASN, calon-calon profesional. Nah, sebelum kita bicara korupsi, ada akarnya dulu yang harus kita edukasi, yaitu bagaimana anak-anak kecil harus menjadi figur yang jujur. Sehingga materinya pelajaran anak SD, anak PAUD, TK, dan SMP adalah pendidikan anti korupsi menjadi anak jujur. Makanya selama 2 hari ini kami akan edukasi tentang bagaimana figur anak yang jujur, anak yang mandiri, anak yang tanggung jawab, karena itulah akarnya anti korupsi. Ada materi kurikulum pendidikan anti korupsi yang sudah disusun oleh KPK. Nanti bisa diadopsi atau ada di download materinya oleh Pak Kadis Pendidikan mungkin, atau dengan seluruh jajaran kepala sekolah untuk menyisipkan kurikulum pendidikan korupsi di mata pelajaran sekolah yang ada. Kami harapkan 2 hari ini kami memberikan pengetahuan awal dulu. Nanti kami akan tunjukkan bagaimana caranya materi itu bisa didownload dan disebarkan ke sekolah. Bisa disisipkan di pelajaran agama, bisa berbagai macam agama, sudah ada modulnya. Agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, sampai Konghucu, modul pendidikan anti korupsi berbasis agama sudah kami bikin. Kemudian modul untuk disisipkan di mata pelajaran Pancasila ada, mata pelajaran kewarganegaraan atau kewirausahaan di perguruan tinggi juga ada. Sehingga banyak cara. Besok di hari pertama, bagi anak PAUD kami akan mengajak mereka bermain menjadi anak jujur. Kemudian kita ada permainan-permainan sambil senam-senam ya kalau anak PAUD. Kita harapkan mereka dapat berkesan, ingat pulang ke rumah, ternyata belajar tentang anak jujur itu hebat, berani jujur itu hebat dan bisa berkesan. Tidak panjang, tapi harapannya adalah mereka sedang mengenang. Jadi istilahnya tuh kalau sisi psikologis pendidikan mereka tuh recording, sedang merekam dulu. Nanti harapannya setelah besar dia akan menggali ingatan itu bahwa menjadi anak jujur itu menyenangkan, belajar tentang kejujuran itu menyenangkan. Begitu kira-kira. Iya, baik. Pak Amir Syarif ini juga salah satu sasarannya adalah pemerintah. Iya. Ya. Pemerintah mungkin Pak Amir bisa jelaskan sektor-sektor mana di pemerintah yang menjadi sasaran utamanya KPK dalam kegiatan CNBA ini. Ya. Kita tahu bahwa tata kelola pencegahan korupsi di pemerintah daerah itu sudah ada indikator dan instrumen-instrumennya. Pemerintah daerah bersama dengan pencegahan KPK sebenarnya setiap tahun sudah membangun sistem pencegahan korupsi yang indeksnya atau indikatornya diukur namanya di MCSP, yaitu Monitoring Center and Surveillance and Prevention. Kemudian juga ada indikator survei penilaian integritas atau SPI. Nah, 2 instrumen inilah yang menunjukkan bagaimana tata kelola pencegahan korupsi itu di pemerintah kabupaten sudah berjalan baik atau tidak. Angkanya ada, hitung-hitungannya ada, bisa terlihat ada indeksnya. Maka kita sama-sama lihat bagaimana angka MCSP di kabupaten-kabupaten, khususnya misalnya di TTS sekarang, harus sama-sama kita tingkatkan. Justru momen 2 hari ini kita samakan
bagaimana cara meningkatkan MCSP kalau mungkin harus terus di-upgrade lagi, ditingkatkan. SPI-nya juga mudah-mudahan, kita bukan hanya mudah-mudahan, tapi kita ingin survei penilaian integritas Kabupaten TTS di tahun mendatang, tahun 2027, itu akan dihitung lagi. Harus ada perbaikan, peningkatan. Tujuan akhirnya adalah bukan tentang indeks angka dan bukan sekadar adalah pekerjaan menghitung atau mensurvei, tapi pada akhirnya kualitas pelayanan publik harus makin baik dan masyarakat yang dilayani harus mendapatkan pelayanan yang baik. Dan kalau indeks-indeks itu membaik, maka indeks tata kelola reformasi birokrasi membaik, bisa mudah-mudahan kita dapatkan dana tambahan transfer keuangan daerah yang juga membaik. Jadi harapannya ada alat-alat untuk meningkatkan itu ukurannya. Kami 2 hari ini akan sama-sama dengan pemerintah kabupaten untuk melihat lagi kembali, mereview sistemnya, bagaimana memperkuat, dan sistem yang kuat harus juga didukung, dioperasikan oleh manusia, individu, ASN juga harus kuat. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir Syarif ya. Ini sesuai dengan penjelasan Pak Amir Syarif bahwa KPK sendiri menerapkan indikator-indikator tertentu terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan maupun terlebih pada pencegahan anti korupsi. Saya ke Pak Wakil Bupati lagi, pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik ini. Bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas serta bebas dari korupsi, Pak Wakil. Baik, terima kasih. Kita memiliki sebuah komitmen yang secara berkesinambungan. Ini kita juga melihat tentunya tidak serta-merta otonomi ini membawa PTNTS untuk bergerak secara bebas dan sendiri-sendiri. Kita juga berpedoman, berpijak pada visi misi Pak Presiden RI, Pak Prabowo, yaitu kita memperkuat reformasi birokrasi, memperkuat pencegahan, dan juga memperkuat pemberantasan korupsi. Nah, salah satu misi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, melalui reformasi birokrasi. Nah, ini sebenarnya bukan merupakan slogan yang sudah terbudaya karena seiring berjalan waktu tersebut. Tapi ini perlu dimaknai secara dalam, dan juga kita tahu bahwa setelah ada visi dan misi dari Bapak Presiden, ada RPJMP, RPJMP, RPJMD. Nah, tentunya kita juga memiliki pijakan kekuatan itu adalah misi yang bermaksud untuk memacu birokrasi pemerintahan. Ini yang tadi saya sebut lebih efektif, efisien, berdaya, berintegritas. Nah, dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pemerintahan itu profesional, ini kita juga memiliki sebuah sistem yang tadi disebutkan oleh Bapak Direktur bahwa kita harus memiliki satu sistem pengendalian, dan TTS sendiri telah memiliki SPIP yang mana sistem pengendalian intern pemerintah itu telah berjalan dan berkelanjutan. Nanti bahkan kita juga sistem kontrol daripada MCSP ya. Ini yang kita sudah komunikasikan ini juga dengan ini sering diminta oleh KPA dan KPK, dan kita sudah mengendorkan dan sudah masukkan. Seperti sementara hanya ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakil Bupati, dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,1 FM LPPL SPD TTS, saat ini Anda berada dalam acara talk show Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dengan narasumber Bapak Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Joni Armi Konai
SHMH, dan Bapak Amir Arif ya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI. Baik Pak Wakil, saya masih ke Pak Wakil dulu. Ini bagaimana pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas ini Pak Wakil? Sebagaimana telah tertuang dalam visi misi kami, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan secara bertahap telah melakukan berbagai macam inovasi dalam pelayanan publik dan juga dari pelayanan secara manual menuju pelayanan secara digital, yang mana masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dan semakin transparan. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kita punya mall pelayanan publik dan juga ada pengaduan masyarakat yang sudah kita siapkan medianya, baik itu datang secara langsung ke pelayanan publik pada loket-loket pengaduan dan juga perizinan, dan semua sudah kita jalankan dan kurang lebih sudah menjelang 2 tahun ini kita berjalan ke Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita juga mengoptimalkan inspektorat dalam sistem kontrol, dalam periksa uji, dan pada apa yang kalau kita percayakan kepada masing-masing ini juga menjadi opsi dinas dalam keuangan, dalam pengelolaan, dan semua kita percayakan kepada inspektorat. Kita harus bisa Ya, baik. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Jadi memang paket bumi ya, Bapak Edward Markus Liu SIP SHMH, juga Bapak Juni Arni Konai SHMH, ya, datang dengan memimpin Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan visi dan misi yang memang sungguh sangat mengena. Salah satu misinya yaitu tadi tata kelola pelayanan publik yang baik dan bersih. Memang harus diakui bahwa kehadiran mall pelayanan publik itu juga menjadi satu hal yang sangat membantu masyarakat dalam proses pengurusan perizinan. Ada sekian banyak proses perizinan yang bisa dilakukan di satu tempat. Dan ya, saya kembali ke Pak Amir Arif dulu. Ini apa harapan KPK dengan adanya pelaksanaan jelajah negeri bangun anti korupsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan? Yang kita harapkan KPK bisa bersama dengan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan mampu meningkatkan kembali kualitas pelayanan publiknya melalui instrumen-instrumen pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Kami berharap juga 2 hari kedatangan kami di sini sampai hari Jumat memberikan manfaat bagi ASN, pengetahuannya bertambah, kemudian kapasitas dan kompetensi dalam membangun tata kelola pemerintahan, MCSP-nya naik, SP-nya naik, para pelajar yang mengikuti kelas, sesi sosialisasi edukasi anti korupsi, PAUD, SD, dan SMP juga mendapatkan kesan yang baik. Masyarakat yang hadir datang ke tempat lokasi mendapatkan pelayanan yang cepat dan berkualitas, dan juga ini nantinya kita harapkan adalah terus diulang-ulang terus oleh pemerintah kabupaten secara mandiri. Kita harapkan tidak perlu menunggu KPK untuk datang, tetapi edukasi anti korupsi itu harus dipelihara terus-menerus, harus dipelihara. Itu jadi kuncinya adalah konsistensi dari pemerintah kabupaten untuk menjaga edukasi itu terus berkelanjutan. Dan tata kelola pencegahan korupsi MCSP dan SPI juga akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk menjaga itu terus-menerus. Kami harapkan 2 hari ini masyarakat juga menyemarakkan. Kami mengundang masyarakat Soe sekitarnya, ayo ramaikan acara ini, karena jarang-jarang, mungkin tidak sering ada pelayanan publik yang bisa disatukan bersatu dengan pendekatan seni budaya, tapi juga bersatu dengan pendekatan pendidikan anti korupsi. Jadi ini edutainment, mengedukasi tapi sambil entertainment. Tentu saja dengan hiburannya hiburan budaya lokal. Kami harapkan masyarakat bisa menyemarakkan, dan ayo belajar juga di UMKM, karena ini penting untuk meningkatkan ekonomi
dan perputaran uang di Timur Tengah Selatan. Demikian. Jadi kalau kita tanya kapan dan di mananya ke Pak Wakil itu Pak, yang Kamis malam ini melibatkan masyarakat. Ya, Pak Amir ya, mungkin bisa diperjelas untuk yang melibatkan masyarakat yang mau bergabung ini Kamis malam itu di mana dan jam berapa nih Pak Amir? Kegiatan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Rabu, Kamis, dan Jumat sebenarnya di satu lokasi, betul ya, di kantor lapangan di kantor pemerintah Kabupaten TPS, itu ya. Nama tempatnya? Kantor Bupati Lama, betul. Kantor Bupati Lama, itu adalah halaman, di situ area yang luas, di situ tadi kami lihat sudah punya booth yang akan memberikan isu pelayanan publik. Pada hari Kamis malam, di lapangan tersebut juga nanti akan kami bawa mobil layar tancap keliling bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dari Kupang itu akan hadir dengan bus layar tancap keliling, sehingga itu ke lokasi itu kami mengajak masyarakat saya sekitarnya hadir menonton, sekaligus juga menonton pertunjukan hiburan yang akan disebarkan oleh komunitas-komunitas di Timur Tengah Selatan. Ya, jadi Rabu, Kamis, dan Jumat itu ada event di kantor Bupati Lama ya yang bisa diikuti oleh masyarakat. Demikian juga dengan Kamis malamnya. Kamis malam. Iya. Baik, terima kasih Pak Amir Arif ya. Dan ini Pak Wakil Bupati lagi, ini apa harapan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan terhadap partisipasi masyarakat selama pelaksanaan jelajah negeri bangun anti korupsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, Pak Wakil? Baik, JNBA ini sesuatu yang baru sebenarnya bagi sesuatu yang baru bagi masyarakat. Dan ini sama-sama jauh daripada pemerintah pusat, dan ini sebenarnya ada sebagai yang tersendiri bagi masyarakat TPS dan juga bagi Pemda TPS. Akan Pemda TPS sendiri tidak pernah bersentuhan dengan KPK, dan hari ini kita bisa duduk satu meja dan kita bisa mendapatkan aura dan semangat KPK dari pemberantasan korupsi tersebut. Ini terasa sekali ini. Dan semoga dengan getaran ada suara saya bisa mendapatkan getaran udara yang kita Timur Tengah Selatan ini untuk bisa menggema kampanye anti korupsi ini salah satu dari TPS. Kita juga berharap bahwa ini menjadi gerakan bersama, baik Pemda, baik masyarakat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh perempuan, tokoh rakyat. Kita semua mengikutinya secara baik dan mengisi akan momen yang langka seperti ini. Saya minta juga partisipasi aktif dari masyarakat. Ini bukan saja kalangan orang dewasa yang telah cakap berbuat hukum, tapi ini juga edukasi yang datang dari KPK dan program besar ini, bahwa ini dimulai dari usia dini, dari TK sampai SMP, bahkan SMA, bahkan perguruan tinggi. Kita juga ingin keterlibatan pengusaha juga dalam momen seperti ini, sehingga tidak terjadi satu peristiwa yang tadi disebut ada peristiwa tahunan saling menguntungkan seseorang, menguntungkan orang lain. Ini kita tidak harapkan. Kita juga berharap hari ini pelayanan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan harus lebih baik dari khusus dalam penanganan dan juga pemberantasan antisipasi terjadinya korupsi ke depan. Ini yang kami harapkan dari kita wujudkan pada pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berbudaya korupsi. Ya, baik, terima kasih Pak Bupati, mantap ya para pendengar itu tadi. Iya, baik, terima kasih Pak Wakil Bupati untuk pernyataan komitmen yang bagi saya juga secara pribadi ini menjadi suatu hal yang sungguh sangat luar biasa dan menjadi kerinduan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan terkait pelayanan pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas anti korupsi ya.
Dan ini saya ke Pak Amir lagi. Bagaimana KPK membangun masyarakat, artinya menggugah masyarakat untuk turut berperan menjadi bagian dari gerakan anti korupsi ini, Pak? Ya, masyarakat itu banyak yang bisa kita harapkan, terutama apa yang terjadi di level nasional, apa yang menjadi masalah di level daerah, tentu saja adalah lahir dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita harapkan adalah masyarakat mengambil peran dalam pencegahan korupsi, karena itu diatur dalam peraturan pemerintah PP 43/2018 tentang tata cara peserta masyarakat, dan juga berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi itu harus bersama dengan masyarakat. Sehingga ini bukan tugasnya aparat penegak hukum saja, bukan tugasnya pemerintah saja, tapi juga harus bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat yang baik akan melahirkan juga pemerintahan yang baik. Masyarakat yang juga yang teredukasi tentu saja akan menghasilkan pelayanan publik juga yang berkualitas. Karena itu kita harapkan, kami mengajarkan sebenarnya pendidikan anti korupsi itu bahkan dari level keluarga, dari level diri sendiri dulu, dari level keluarga, dari level rumah tangga, dan juga dari level satuan pendidikan terkecil, yaitu dari sekolah, kampus, dan di perguruan tinggi kedinasan, termasuk juga pelatihan-pelatihan profesional dan sektor BUMN sekalipun, dan sektor swasta juga kami siapkan pendidikan seperti itu. Kami harapkan masyarakat juga semakin sadar bahwa masalah korupsi bukan masalah Jakarta saja, masalah elit saja, tapi bahkan di masalah-masalah yang sehari-hari. Misalnya bagaimana kesadaran kalau mengurus sesuatu itu jangan menawarkan jalan pintas, shortcut atau membypass, lalu kemudian menawarkan suap, lalu kemudian pelayanan publik tergoda juga untuk menerima suap itu, uang pelicin itu, upeti itu. Nah, itu yang harus kita edukasi, karena perilaku korupsi tidak dilakukan sendirian, tapi pasti biasanya bersama-sama. Sehingga ada yang menawar, yang kita didik, jangan sampai menawarkan, dan si pelayan publik juga jangan sampai meminta, apalagi sampai memeras. Jadi edukasinya ke segala aspek. Iya, baik. Terima kasih Pak Amir ya. Ini menjadi satu hal yang positif ya, bahwa pelibatan kampanye anti korupsi ini bukan hanya kepada penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan publik, tapi juga kepada masyarakat yang memang tidak bisa kita pungkiri. Alasan waktu, alasan tertentu, akhirnya masyarakatnya sendiri yang mencoba membuka ruang untuk kemudian terjadi hal-hal yang menyimpang dari regulasi. Ini saya ke Pak Wakil Bupati lagi, ini terkait langkah konkret pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan agar semangat anti korupsi ini tetap terus berlanjut, ini Pak Wakil. Baik, terima kasih. Saya sudah menyampaikan beberapa program yang sudah kita laksanakan, seperti sistem kontrol kita, dan juga ada dinas-dinas yang bertugas sebagai pengawas dalam pengelolaan kesulitan keuangan. Nah, memang kita sebenarnya menyadari bahwa sebenarnya masyarakat tidak berminat untuk melakukan bentuk unsur korupsi. Misalnya kita punya budaya tempat siri yang ada di Timur Tengah Selatan. Budaya tempat siri ini kan mohon maaf, ini kalau kita ada sesuatu, biasanya kita membawa budaya ini, ada tempat siri ini, ada media ini, kalau semacam baik itu uang atau itu. Nah ini sudah menjadi budaya. Nah, besaran nilai uang ini tidak bisa 100.000, bisa turun dengan ini. Ini sebenarnya kalau kita tidak tahu di daerah lain, tetapi kalau untuk daerah kecil, daerah timur khususnya, ini budaya tempat siri, ini tempat siri ini yang memang menjadi jembatan komunikasi dan jembatan komunikasi antara ini untuk kekeluargaan yang ada di daerah kita ini, sehingga memang terkadang sebagai pemerintah, sebagai pejabat juga kita tidak bisa terhindar dari budaya ini. Jadi ada masyarakat datang, Bapak ini mau tidak mau kita lihat
Nah ini bentuk edukasi yang ada kekeluargaan yang ada di dalam wilayah kita. Ini semoga ini akan menjadi bahan kerja dalam pemberantasan korupsi. Tapi saya tidak berani sebutkan bahwa ini salah satu bentuk unsur korupsi karena ini budaya kebiasaan yang datang sejak leluhur dan juga turun-temurun. Dan langkah konkret yang kita terapkan tentunya kita telah membuat berbagai macam program dan juga edukasi, memberikan wawasan pikiran-pikiran sehat cerdas tentang budaya korupsi, dan juga kita berkomitmen bahwa korupsi ini bukan menjadi musuh bagi individu tertentu, bukan musuh bagi kelompok tertentu. Dan ini saya mengajak masyarakat bahwa ini akan menjadi musuh bersama. Di dalam era digital ini, kita melihat bahwa ada sistem kontrolnya tidak terlepas juga dari teman-teman media. Dan ini saya lebih melihat sebuah pencerahan terbaru dari sistem kontrol korupsi ini media berperan aktif sekali. Dan juga medsos juga banyak memberikan informasi-informasi tentang anti korupsi, membagikan edukasi tentang contoh-contoh kasus dari daerah lain. Nah ini cepat sekali akses informasi kepada masyarakat saat ini. Oleh karena itu kita juga terus sampaikan bahwa ada SPP, terus ada sosialisasi gerakan korupsi bagi aparatur ASN, dan sebagai merupakan juga contoh untuk integritas masyarakat yang bersih dan bebas dari KPM. Nah ini kita punya satu motor juga yang berbentuk ini orientasi pelayanan, KPM, harmonis, loyal, tertib, dan juga sementara masyarakat. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakil. Ini menjadi satu hal yang menarik ya. Statementnya Pak Wakil ini sepertinya membutuhkan statement lebih lanjut dari Pak Amir ini terkait dengan upaya penanganan anti korupsi agar jangan berbenturan dengan budaya. Ya, betul. Ya, betul. Penting silakan Pak Amir. Penting sekali, betul. Dalam peraturan sebenarnya kalau kita pisahkan antara definisi gratifikasi dengan hadiah, ada beda sekali definisinya. Kalau yang disebut gratifikasi itu adalah pemberian relatif luas karena jabatan. Dan kalau hadiah banyak tempat, termasuk juga di Timur Tengah ini saya lihat baik TPU maupun TTS dan Pulau Timur dan banyak tempat sebenarnya di Indonesia ada tradisi-tradisi seperti menghidangkan atau memberikan sesuatu pada tamu, pada orang yang dihormati, pada orang yang lebih tua itu yang memberikan. Kalau itu pemberian karena adat itu bukan gratifikasi. Jadi sudah jelas bedanya. Sedangkan gratifikasi pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu 2021 dan 3199 itu menyebutkan bahwa gratifikasi itu adalah pemberian karena jabatan dan biasanya karena tanam budi. Nah, itu pemberian dalam arti hadiah karena ada hadiah dalam pergaulan yang gelap umum. Misalnya nih, besok akan kami sampaikan juga materi ini di kelas sosialisasi. Misalnya saya punya teman lama yang ngajak saya terus ngopi misalnya atau makan. Dia tidak mandang saya jabatannya apa, tetapi karena dia teman lama, sopan santun berikan hidangan makan dan itu adalah kebiasaan dalam pergaulan tidak pandang jabatan misalnya. Atau kita berada dalam satu forum bersama yang semuanya mendapatkan hadiah, di situ dapat makanan, dapat merchandise, dapat makan minum, dan semuanya sama, tidak pandang jabatan, siapapun yang hadir diundang akan dapat pelayanan itu juga bukan gratifikasi yang ilegal. Jadi memang batasan itu ada, karena itu kami ingin sosialisasikan itu kepada ASN, bisa bedakan mana yang tradisi ada dan mana yang rawan sebagai korupsi, karena nyata jelas. Nah inilah pentingnya tadi ke kelas sosialisasi ini supaya bisa membedakan. Jangan sampai dibenturkan karena memang di aturannya sudah dipisahkan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Amir ya. Ini menjadi satu hal yang mencerahkan bagi saya, bahkan mungkin bagi pendengar semua ya. Akhirnya kita bisa membedakan mana hadiah, mana gratifikasi, mana yang bisa kita terima dan mana yang mesti kita hindari. Ya. Baik. Ini kita sudah menjelang berakhirnya acara. Jadi ini kita ke pertanyaan ini ke Pak Amir juga ke Pak Wakil Bupati. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bagi sebagian masyarakat itu korupsi hal yang biasa. Bagi sebagian masyarakat menilai korupsi itu hal yang biasa. Ini bagaimana mengubah anggapan korupsi adalah sesuatu yang biasa dari KPK maupun dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya. Korupsi harus tidak kita biasakan, karena sejatinya korupsi itu merugikan banyak pihak. Anggaran kita menjadi tentu saja kerugian keuangan negara bisa terjadi. Yang pasti juga kualitas pelayanan publik bisa memburuk. Nilai etika dan kenormalan peradaban bisa rusak gara-gara suap. Jika kita bicara korupsi bukan tentang kerugian keuangan negara juga, tetapi tentang menyuap, merasa, dan kualitas pelayanan publik. Justru kalau itu tidak kita lawan, tidak kita normalisasi, yang rugi adalah kita semua, masyarakat kita semua. Kita punya cita-cita bulan depan sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Harusnya semua produk dan kualitas pelayanan publik itu harus semakin baik. Tidak bisa ada negara yang maju karena korupsi. Tidak ada negara yang sejahtera, ASN-nya membaik, gajinya, TKP-nya, kalau masih ada korupsi. Karena apa? Potensi penerimaan negara berkurang gara-gara korupsi. Kualitas pelayanan publiknya berkurang, belanjanya jadi boros, tapi hilang ke hal-hal yang tidak pada patutnya, juga gara-gara korupsi. Karena itu harus kita perbaiki. Jadi kalau mau membangun kualitas masyarakat yang baik, peradaban yang baik, negara yang maju, harus memang tanpa korupsi. Kalau sudah itu diberantas, maka kualitas ASN, kesejahteraan masyarakat membaik, kualitas proyek pembangunan juga makin baik, masyarakat lebih sejahtera. Jadi kalau tidak kita hentikan, malah yang rugi adalah kita semua. Iya, baik Pak Amir ya. Saya ketika mendengarkan penjelasan Pak Amir tadi, saya teringat dalam kesempatan ngobrol santai dengan teman-teman, membahas terkait dengan satu kejadian persidangan, itu dinyatakan bahwa unsur merugikan keuangan negara, dan itu yang mereka pakai. Oh, negara yang merugikan, bukan saya, dan seperti itu. Jadi akhirnya mereka jadinya apatis terkait dengan korupsi itu sendiri, karena bagi mereka yang dirugikan negara, bahwa kemudian mereka tidak sadar mereka bagian dari negara, seperti itu Pak. Bahkan sebenarnya bukan ASN saja, bahkan seluruh masyarakat itu ruginya sekali. Tidak ada negara maju yang memang kalau masih ada korupsi, nggak ada. Semua negara maju itu kalau di indeks persepsi korupsi itu IPK, misalnya Corruption Perception Index, negara maju itu syarat mutlaknya ekonomi baik kalau tanpa korupsi. Memang mengurus apa-apa dengan cepat, kalau sudah mengurus apa-apa cepat, bisnisnya lebih maju, pendidikan masyarakatnya juga lebih baik, berkualitas, sekolahnya lebih baik, gitu, infrastrukturnya membaik. Kalau masih ada korupsi, nanti uang pembangunan, anggaran pembangunan itu hilang lenyap, seperti tidak terasa manfaatnya oleh masyarakat. Justru masyarakatlah yang harus kritis terus. Kalau tidak kritis, dan tentu saja tekad baik dari pemerintah, tekad baik dari pemerintah kabupaten untuk memperbaiki itu, maka kita akan jauh dari sejahtera. Tujuan nasional kita kan adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana di karya yang keempat, pembukaan Undang-Undang 45. Jadi kita mau sejahtera harus cerdas. Kita harus cerdas, ya maka tanpa korupsi harus. Ya, baik. Terima kasih. Ini yang sama juga ke Pak Wakil Bupati. Ini bagaimana mengubah anggapan bahwa korupsi adalah sesuatu yang biasa. Baik, yang pertama mungkin kita dalam jelajah negeri, ya kunjungan negeri
bangunan anti korupsi ini, saya ingin supaya di dalam materi yang kita dengar, kita dapat, kita saksikan, ini dapat merubah mindset cara berpikir kita ke depan, bahwa pemberantasan korupsi itu sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah komitmen bersama dengan kesadaran penuh dan terus memberikan informasi maupun edukasi bahwa korupsi adalah tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Ini sebenarnya ada dua poin penting yang akan menjadi pegangan bagi Pemda TTS dan juga bagi masyarakat. Kita juga berharap masyarakat dapat mengisi momen bersama ini, baik mendengar secara langsung lewat radio, lewat media-media media dan juga dapat untuk menyaksikan sendiri dan juga mendengar secara seperti ini terbuka untuk kami dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sekali lagi Arif, kami tentunya mendukung sepenuhnya dengan keberangkatan kami dan komisi kami diketahui juga Bapak Bupati dari KPK, apapun yang sama-sama teman-teman dari KPK dan TTS tetap standby dengan pimpinan dan juga mengisi akan hal-hal yang menjadi tugas dari TTS. Setelah itu, selamat sore dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakil Bupati, juga Bapak Amir Arif ya. Jadi kita sudah harus mengakhiri talkshow kita pada sore hari ini ya. Dan ya, saya berikan kesempatan kepada Pak Amir juga Pak Wakil Bupati untuk closing statement, juga sekalian ya menyampaikan harapan KPK juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang saat ini mendengarkan kita. Silakan dari Pak Amir Arif dulu. Kami dari KPK mengajak seluruh masyarakat SOE dan Timur Tengah Selatan khususnya untuk sama-sama hadir, datang langsung ke lokasi jelajah negeri bangunan anti korupsi di kantor Bupati Lama. Semarakkan kegiatannya, ada banyak pelayanan publik di sana, ada banyak kelas edukasi, game-game menarik di KPK, ada hadiah yang menarik juga, siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mulai besok Rabu tanggal 29 Juli sampai hari Jumat pagi. Kita akan tutup dengan senam sehat, senam anti korupsi. Mari sama-sama semarakan untuk kebaikan masyarakat di Tengah Selatan. Kita belajar anti korupsi dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih. Gerakan anti korupsi sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah dalam KPK Sudan. Ini merupakan suatu bagian tanggung jawab dan juga bentuk pelayanan dari masyarakat bagi bangsa Indonesia. Saya mengajak kita semua dalam kegiatan jelajah negeri bangunan anti korupsi dengan tema dari timur untuk Indonesia berintegritas. Saya minta juga partisipasi aktif dari masyarakat dan juga kita jadikan anti korupsi ini menjadi sebuah cahaya yang memberikan isyarat, memberikan indikasi untuk kita sama-sama bangun budaya anti korupsi dan mari kita jadikan TTS sebagai sebuah harapan masa depan masyarakat ke depan, yaitu TTS-ku, Firdaus-ku. Salam sehat untuk kita semua. Ya, demikian tadi talkshow radio Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sudah kita ikuti, dan dengan narasumber Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Selatan Joni Armi Punai SHMH, juga Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI Bapak Amir Arif ya.
Kepada semua yang mendengarkan mengikuti acara ini, baik melalui 97,1 maupun mengikutinya melalui akun YouTube Diskominfo Kabupaten Timur Tengah Selatan, sekali lagi sesuai dengan ajakan Bapak Amir Arif tadi, mari kita turut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan JMBA di Kabupaten Timur Tengah Selatan mulai besok ya, Rabu 29 Juli 2026 sampai dengan Jumat 31 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Bupati Lama ya, di kalau kita lebih mengenalnya di kawasan lapangan Uspek Masoe. Itu kita bisa terlibat di sana mengikuti rangkaian kegiatan yang di sana supaya kita bisa mendapatkan informasi yang tepat dan cepat terkait dengan pemberantasan anti korupsi. Seperti yang sudah dikatakan Pak Wakil Bupati bahwa pemberantasan anti korupsi jangan hanya diharapkan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah, tapi mari semua masyarakat turut terlibat sebagai bukti nyata kita merasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Krishna Bek, mohon pamit dari ruang dengar mitra sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Selamat sore dan kami kembali ke studio utama. Lancar acaranya.